kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shirley tentunya kali ini dalam program Breakout ya. Di kesempatan hari Selasa di tanggal 10 Mei 2022. Dan di sore hari ini saya tidak sendirian tetapi saya sudah bersama dengan Moment of Unity. Jadi setiap hari Selasa sore kita akan berbincang bersama dengan tim Moment of Unity untuk ngobrol tentang pernikahan, tentang kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Dan di sore hari ini satu kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya sudah bersama dengan Bapak Rian dan Ibu Lina. Beliau berdua ini tim Moment of Unity dari Kota Solo. Selamat sore. Selamat sore, Bu Ningrum. Ya, apa kabar Pak Rian, Bu Lina? Luar biasa. Belajar bersyukur. Sehat. Yang penting itu. Iya, betul. Gimana Kota Solo hari ini? Hujan nggak? Kalau di Kota Semarang udah 2 hari ini sih mendung, hujan gitu. Kemarin hujan deras sekali. Kalau hari ini cuaca cerah ya. Agak mendung. Sore ini agak mendung. Tadi cerah. Oke, ya sore ini agak mendung, tadi cerah, tapi memang sama sih Kota Semarang juga seperti itu. Beberapa hari gitu ya, suka seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi sukacita kita kan untuk boleh ngobrol di sore hari ini. Nah, saya juga mau menyapa buat teman-teman Moment of Unity yang ada di Solo dan sekitarnya, lalu yang ada di Surabaya dan sekitarnya, juga yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya, yang bisa bergabung bersama dengan saya sore hari ini gitu ya, baik melalui radio, melalui Facebook, melalui Instagram, ataupun melalui YouTube. Terima kasih. Ini dari kota-kota lain. Kalau dari Solo tuh biasanya dari mana aja ya Bu? Dari Solonya, terus dari sekitarnya gitu, teman-teman MOU ini? Solo Raya ya. Solo Raya ya. Ya. Kalau tim kebanyakan ada di Solo kotanya. Ya. Oke, ada di Kota Solo. Iya, 2 tahun loh saya nggak ke Kota Solo. Macet sekarang Oh Kota iya Solo. sekarang. Oke, perkembangannya justru itu ya Bu, macet ya. Macet Atau karena efek liburan kemarin, libur Banyak Lebaran seminggu itu. banyak kuliner. Mereka banyak kuliner ya. Jadi yang rame yang pusat-pusat kuliner gitu ya. Tapi memang loh Solo tuh ngangenin gitu ya. Ayo ke Solo, Bisa jajan-jajan gitu ya. Oke, dan di sore hari ini gitu Shirley, kita akan berbincang dengan satu tema spesial yang akan kita bagikan buat Anda. Nah, Anda bisa bergabung bersama dengan kami, silakan gitu ya. Boleh berkomentar langsung melalui postingan di Facebook, di Instagram, atau melalui YouTube kami gitu ya. Jangan lupa di follow, like, subscribe, komentar boleh gitu ya. Ditunggu gitu kan. Nah, di hari ini tema kita adalah tentang mengampuni. Kenapa nih kita ambil dan angkat tema mengampuni? Apa karena masih suasananya begini gitu ya? Suasana begini tuh orang masih sering bagikan mohon maaf gitu-gitu. Atau seperti apa sih Pak Rian dan Bu Lina? Kenapa saya ngambil tema untuk mengampuni? Karena saya sendiri juga ngalami. Jadi pada saat saya ngalami, saya bisa cerita. Jadi lebih enak kita cerita. Jadi kami itu mengalami betapa dahsyatnya yang namanya pengampunan itu. Mengampuni itu ada sesuatu yang luar biasa. Karena itu adalah salah satu dari kemurahan Tuhan ya di dalam kehidupan kita gitu. Oke, ini dari apa yang disampaikan Pak Rian dan Bu Lina bahwa ada sesuatu hal yang dahsyat di balik sebuah kata mengampuni. Tapi buat beberapa orang gitu ya, mengampuni itu mungkin hanya satu kata gitu ya, pengampunan, mengampuni. Gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Benar, ya. Gimana nih Bu Lina dan Pak Rian? Karena saya ngalami sendiri. Jadi untuk mengampuni itu memang tadi seperti Bu Ningrum, tidak gampang. Susah untuk dilakukan. Tetapi saya punya resep. Oke. Resep untuk mengampuni ya.
pada saat kita sakit hati mungkin sama seseorang, lihat mukanya aja kita nggak mau. Udah Jalan bareng aja nggak mau gitu ya. Bukan hanya lihat Bu, nginget aja udah kayak nafsu makan hilang gitu ya. Sudah sakit hati ya. Itulah manusia. Nah itu saya bisa menceritakan ini sedikit ya. 7 bulan saya tidak bisa mengampuni. Rasanya tuh perih, pahit. Tadi dipikir aja sudah gitu ya rasanya gitu. Selama saya memakai kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu. Saya bilang sama Tuhan, saya mau ngampuni. Mulutku bisa, pikiranku bisa, tapi hatiku tidak bisa. Walaupun saya sudah belajar ke gereja, sering mendengar tentang mengampuni, tapi pada saat kita kena, kita pribadi kena, rasanya gitu ya. Jadi waktu itu saya cerita sedikit, makanya kita harus buka hati pada saat kita tuh mau mengampuni. Saya katakan kebetulan waktu itu ada KKR, kok pendetanya itu kok ya pas buat saya gitu ya. Ada beberapa ibu-ibu yang tidak bisa mengampuni, bangkit berdiri dan ampun. Saya bilang, itu aku. Saya disuruh bangkit berdiri, saya tidak mau. Ya kan? Kok enak. Aku sudah disakiti, aku suruh mengampuni. Tidak gampang. Kalau bisa dibales ya. Itulah saya waktu itu. Tapi saat pendetanya bilang, sekali lagi ini kesempatan. Ampuni. Ampuni, bangkit berdiri dan ampuni. Saya tidak mau. Tetapi saya bisa berdiri, itu rasanya tuh kok saya dipermalukan gitu loh. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan itu aneh. Saya yang disakiti, kok saya yang suruh ngampuni. Tuhan tidak salah, saya bilang itu. Kok aku bisa berdiri? Yang buat saya tadi berdiri siapa, saya juga tidak tahu. Sekali lagi saya ngomong, Tuhan, pikiranku bisa ngampuni, mulutku bisa, tapi hatiku tidak bisa. Berulang-ulang kali. Tapi akhirnya ini pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus saya baca. Waktu itu saya ngomong, saya sudah kayaknya nyerah. Tuhan, pikiranku aku bisa, mulutku bisa, tapi hatiku tidak bisa. Aku mau, tapi caranya gimana? Wong sakitnya sudah bukan di sini aja, di sini sudah semua ya. Aku mau. Pada saat saya ngomong aku mau, mujizat keajaiban Tuhan terjadi. Nah itu yang saya rasakan bahwa yang tadinya sakit saya itu malah saya cari. Mana ya tadi sakitku? Sakitku kok enggak ada. Itu mujizat yang saya itu alami. Makanya prinsipnya gini. Selama kita memakai kekuatan, 7 bulan saya enggak bisa mengampuni, sakit hati, mikir sakit hati, tapi pada saat kita berserah, minta sama Tuhan, bahwa Tuhan, aku mau. Judulnya aku mau. Tuhan enggak perlu susah-susah. Aku mau. Saya enggak bisa berdoa waktu itu. Aku mau. Carane piye? Begitu loh. Saking judek ya. Tapi mujizat Tuhan, Tuhan itu enggak dengar bahasa hati. Itu yang didengar Tuhan. Jadi pelong saya rasakan mujizat. Oh, enak ya ternyata orang yang enggak sakit hati itu rasanya merdeka. Bukan saya amnesia ya, tapi waktu saya ketemu, kok saya malah mengasihi. Ya itu yang luar biasa. Itu Bu Ningrum. Iya, itu memang mau gitu ya, resepnya ya, itu mau gitu kan. Tapi kadang-kadang kita yang menolak gitu ya ketika kesempatan diberikan gitu ya, ketika Tuhan mau berikan kesempatan buat kita mengampuni. Tapi sebetulnya inilah kedahsyatannya mengampuni atau pengampunan. Membebaskan kita dari penjara sakit hati gitu ya. Enak.
Plong. Kita memang merasanya kita yang disakiti, harusnya dia dong yang minta maaf sama kita misalnya. Kita merasanya seperti itu. Tetapi sebetulnya justru pada saat itu kita sedang dipenjarakan di dalam penjara sakit hati tadi. Mau tidur gak enak, mau makan gak enak, mau ngapain gak enak gitu ya. Bahkan Badan mungkin jadi kurus. betul berdampak sampai ke fisik dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal sebetulnya itu kita sedang menyakiti diri kita sendiri ketika kita tidak mau mengampuni. Begitu ya, Bu Lina ya? Iya, benar. Merdeka. Jadi bagi yang mendengar sore hari ini, nggak usah susah-susah. Tuhan minta mau. Pada saat kita mau melakukan, ternyata kita tidak dijerat lagi dengan sakit hati, pahit hati, tapi kita diberikan kemerdekaan yang luar biasa. Itu Bu Ningir. Iya, betul. Pak Rian mau tambahkan sesuatu mungkin? Oke. Dulu mungkin saya cuman mengenai pengampunan itu sebatas sesuatu hal yang ya kita tahu bahwa kalau kita bersalah kita minta ampun, kalau ada orang yang bersalah pada kita mengampuni. Waktu itu berpikirnya sebatas itu. Saya tidak menyadari bahwa pengampunan itu membuka suatu anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu saya tidak membayangkan bahwa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan yang ada di Matius 6 itu ya, itu kan ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu itu kayaknya pemikirannya biasa, ampuni kami ya Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kelihatannya itu sesuatu yang biasa ya. Tapi ternyata pada waktu saya lebih dalam lagi, dan akhirnya kita baca di ayat yang di bawahnya lagi, yang ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, pada saat kita tuh minta ampun, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, artinya Bapak kita tuh tidak bisa mengampuni kita. Nah, di situ waktu itu saya belum paham ya. Ternyata kita tuh harus memberikan sesuatu, yaitu pengampunan itu, supaya kita memperoleh berkat yang lebih besar. Jadi kalau orang yang tidak mau mengampuni, tidak mau melakukan pengampunan kepada orang yang menyakiti, sebetulnya itu tadi Bu Ningrum, terpenjara. Orang dia akan terikat di dalam satu ikatan yang sebetulnya dibuat sendiri, tapi tidak menyadari bahwa satu hal yang kecil, yaitu mengampuni dan selesai semuanya. Semuanya selesai, maksudnya selesai dengan baik gitu. Tapi kalau kita enggak, ya akan terus terbelenggu di situ, dan makin lama makin sakit itu rasanya, seperti itu. Itu Bu. Jadi mengampuni untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih jauh lebih besar. Betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rian tadi betul gitu ya, apa yang di dalam firman Tuhan juga dikatakan gitu ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, artinya kita juga tidak diampuni gitu lah. Tapi kadang-kadang gitu ya, yang menghalangi kalau menurut Bu Lina dan Pak Rian apa sih seseorang untuk tadi? Kalau kuncinya kan Bu Lina sampaikan mau gitu ya. Apa sih sebetulnya yang menghalangi orang untuk mengatakan, iya Tuhan aku mau mengampuni gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa dibilang menjadi kenapa sih orang kok memilih, karena kan seringkali dan banyak gitu ya yang terjadi ya. Orang itu mempertahankan lebih baik aku sakit hati daripada aku mengampuni misalnya gitu. Seringkali kan terjadi seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Lina dan Pak Rian gitu, apalagi tadi Bu Lina berdasarkan pengalaman waktu itu, kenapa sih kok sampai rasanya Tuhan aku kok harus ngampuni dia sih? Itu apa sih sebetulnya yang menjadi penghalang terbesarnya? Kesombongan. Kadang-kadang kita sombong ya. Sombong. Dia sudah bersalah, ngapain aku mengampuni? Nah, itu yang menjerat kita. Jadi kita tidak mau merendahkan diri dan juga tidak mau menjadi pelaku firman. Tidak gampang memang. Kita ngomongnya diucapkan gampang, tapi untuk waktu kita melakukan memang tidak mudah. Makanya kita membutuhkan pertolongan Tuhan.
Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tetapi pada saat kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Kayak tadi saya bilang, aku mau. Caranya gimana? Tuhan tidak bilang, kamu harus begini-begini. Enggak. Tuhan, aku mau. Tapi caranya gimana? Nah, saya kembalikan. Saya pasrah. Saya juga tidak ada yang ngajari, itu spontan. Spontan. Rasa saya dipermalukan, kok saya berdiri. Kalau bisa, saya duduk di kursi, saya ikat tangan saya. Tapi memang pekerjaan Roh Kudus yang memaksa saya, yaitu kasih Tuhan. Kalau saya tidak dipaksa Tuhan, mungkin sampai hari ini saya masih sakit dan saya rugi besar. Orang yang tidak bisa mengampuni itu sangat-sangat rugi. Siapapun itu, entah itu mertua, entah itu saudara ipar, entah itu pasangan kita. Nah, yang sering menyakiti hati kita itu orang yang terdekat. Biasanya gitu. Betul. Orang yang terdekat dengan kita. Ya kuncinya tadi. Mau, lakukan. Gampang enggak. Tapi mau. Serahkan sama Tuhan. Tuhan selalu tolong. Di saat waktu yang tepat. Tuhan enggak pernah salah waktu. Karena sudah 7 bulan. 7 bulan saya sakit hati. Rugi. Tapi pada saat itu tahun 99 ya. Kalau saya enggak mau mengampuni. Sampai sekarang. Mungkin saya sakit fisik juga mungkin ya. Karena saya tidak mau melepaskan pengampunan. Ya, kekristenan itu bukan hanya kasih, tapi pengampunan. Itu Pak Rian mungkin mau tambahkan, apa sih sebetulnya seringkali kalau tadi Bu Lina sampaikan kesombongan gitu ya. Kalau menurut Pak Rian apa lagi tambahan yang menjadi penghalang gitu ya untuk seseorang mau mengampuni? Pikiran kita itu kan selalu merasa kita itu bisa. Selalu kita tuh merasa kita tuh mampu, apalagi laki-laki itu lebih banyak rasionya, pikirannya itu daripada perasaan. Logikanya bermain logika, gitu ya. Betul di situ. Jadi seringkali suatu hal itu dipakai untuk hitung-hitungan, gitu. Untuk berhitung mana yang lebih menguntungkan. Nah di situ memandangnya itu dengan cara apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu cuma menghendaki mau atau enggak, taat atau tidak. Nah, cuma di situ. Nah, itu bedanya ada di situlah. Yang menghalangi kita ya pikiran kita merasa kita bisa. Apalagi masa-masa yang masih muda-muda ya, mungkin usia 30, 40 tahun, di mana itu adalah puncak-puncaknya, di mana kekuatan kita ada di situ. Gitu. Itu benar. Kesombongan, pikiran, gitu ya. Jadi pada saat kita sedang terpenjara di dalam sakit hati itu, kita merasa sedang menjadi orang yang paling hebat, gitu ya. Jangan sampai saya mengampuni dia, gitu ya. Itu pikiran kita sendiri sebetulnya, kesombongan kita sendiri yang menguasai kita. Padahal kita nggak sadar. Mungkin orang yang kita sakit hati, dianya sendiri malah tidur enak, makan enak. Betul ya, Bu? Iya kan? Benar. Mereka nyaman-nyaman. Betul, mereka nyaman-nyaman aja, mereka bisa sendiri. Betul, tadi kita rugi sendiri sebetulnya kalau dilihat itu sebetulnya. Tapi kalau kita sekarang gitu ya, misalnya kita sekarang seperti Bu Lina sekarang, Pak Rian sekarang, atau saya sekarang yang sudah melewati badai pengampunan misalnya, kita bisa ngomong begini gitu ya, kita bisa ngomong, iya kamu bisa ngomong begitu kan nggak ngalamin kayak yang saya alami. Itu yang sering kali saya menerima pembelaan dari orang-orang tuh seperti itu gitu ya. Tadi seperti Pak Bu Lina sampaikan, betul sekali bahwa yang paling sering terjadi gitu ya, dan malah justru paling sulit untuk dilepaskan pengampunan itu justru orang terdekat kita. Betul nggak, Bu? Ya, benar. Betul. Karena dan itu saya alami. Iya, betul gitu ya. Dalam artian gini, ya firman Tuhan katakan manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu ya. Artinya kan memang orang yang paling dekat itulah yang sebetulnya berpotensi untuk melukai, untuk membentuk, untuk membuat kita menjadi semakin ibaratnya semakin indah, harusnya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang itu tadi gitu ya, kita terus kadung
Wong kamu tuh harusnya kan ngerti aku misalnya kalau pasangan gitu ya Bu ya. Nah seringkali tuh yang menjadi pembelaan kalau mungkin Bu Lina ada yang ngomong cerita seperti ini tadi seperti yang kita bagikan, terus ada yang pendengar atau siapapun gitu yang kan kamu nggak ngalami yang aku alami kan, kamu ngerasain nggak kayak aku rasain gitu. Kita gimana Bu harusnya jawab? Saya jujur kemarin waktu ada orang yang ngomong udahlah saya bilang diampuni, kamu kan nggak ngerasain kayak aku rasain, saya juga bingung gimana ya menerjemahkannya. Menurut Bu Lina gimana Bu? Itu seperti saya dulu. Oke. Saya malah istilahnya berargumen sama pendeta saya. Oke. Ibu pilih mengampuni atau diampuni? Ya enak diampuni. Sudah melakukan ini, menyakiti ini. Kok diampuni? Kok enak? Pendeta saya sampai ketawa karena kok saya ngeyel ya. Enak aja, kamu enggak ngalami itu, saya dulu ngomong kayak gitu. Terus pendeta saya, ibu nanti bisa kok merasakan. Memang ini ibu, saya ceritain bagaimanapun, memang enggak bisa. Tapi ibu nanti bisa melampaui itu. Dan ibu nanti bisa ngerti. Nah ini kayak apa ya, waktu itu pendeta saya ngomong kayak gitu, itu saya bilang, enak aja. Enak aja, batin saya gitu. Enak aja, pendetanya enggak ngalami kok, iya toh? Tapi Tuhan sayang. Perkataan itu penuh dengan kuasa ya, kayak pendeta saya, ibu nanti akan ngalami sendiri. Untuk bisa melepaskan pengampunan, ternyata perkataan pendeta saya itu, saya bisa. Karena saya mau. Nah itu, banyak orang mungkin yang mendengar di sini, kamu kan enggak ngerti, aku kan sakit hati, kamu enggak disakiti. Bentuk sakit hati itu semuanya sama. Oke. Model-modelnya sama, rohnya sama, orang sakit hati ya. Tinggal kita itu mau, hari ini aku mau menyelesaikannya, mau mengampuni, beres, selesai. Jadi gini, untuk pengampunan. Mengampuni itu bukan hanya melupakan. Sudahlah, dan aku lupa, gitu. Enggak. Tetapi pengampunan itu harus dicabut sampai akar-akarnya. Ya, itu betul. Satu gambaran seperti tanaman ya. Kalau dipotong kanan, kiri, atas, bawah, samping, ini akarnya belum dicabut, sakit hatinya belum dicabut, belum selesai. Itu nanti akan bertumbuh lagi. Bahkan nanti tumbuhnya lebih gede, sakit hatinya lebih gede. Nah itu. Jadi kita harus cabut sampai seakar-akarnya supaya kita plong. Saya sekarang merasakan plong. Dan anehnya, kalau saya cerita tentang sakit hati, saya enggak sakit hati itu. Saya bisa menceritakan kayak ini nih, anugerah. Malah kok saya bisa mengasihi, itu aneh. Pekerjaan pikiran manusia sama pekerjaan Tuhan beda, Bu Ningrum. Betul. Itu yang bisa saya sharingkan. Iya, artinya bukan karena tadi di awal juga Bu Lina sudah sampaikan, bukan karena usaha kita. Kalau dari kekuatan kita itu, nggak mungkin gitu ya. Kalau dari kekuatan kita, artinya kita hanya mampu untuk sampai melupakan mungkin. Ya. Ketika ada trigger lagi, ada pencetus lagi, kita akan ingat lagi karena kita hanya sampai pada taraf mau untuk melupakan misalnya. Tapi kalau ini kuasanya Tuhan, kita itu akan dijabut sampai ke akar-akarnya gitu ya. Mau pencetusnya apapun, orangnya ketemu, orangnya masih nyebelin misalnya, orangnya masih nggak berubah misalnya dengan apa yang membuat kita sakit hati, kita udah nggak akan pernah sakit hati. Kenapa? Karena akar itu sudah hilang, sudah nggak ada gitu ya, Bu Lina. Ya. Benar-benar. Iya, benar. Ya, Pak Rian mau tambahkan nggak? Ini nih, kalau ada orang yang ngomong, kamu kan nggak ngerasain apa yang aku rasain seperti tadi Bu Lina, itu gimana Pak Rian? Ini, tiap orang itu punya kekuatan sendiri-sendiri ya. Dia merasa selalu, tiap orang termasuk saya, itu merasa bahwa saya adalah, kalau pada saat menderita, itu selalu berpikir penderitaan saya yang terberat. Gitu. Tapi lupa kalau nanti pas sukacita, kita lupa kalau kita itu sukacita. Tapi kalau waktu menderita selalu berpikir orang lain jauh lebih enak, orang lain lebih ringan penderitaannya. Lah demikian juga yang setiap orang akan alami. Nah di situ kita menyadari, apalagi kalau
setelah kita mulai makin dekat sama Tuhan ya, makin ngerti bahwa ternyata namanya Tuhan itu adil, Tuhan itu ngerti kekuatan kita tuh tidak akan pernah diberi sesuatu masalah melebihi kekuatan kita. Ya artinya gimana? Ya jalani loh, caranya jalani gimana? Ya mau gitu loh. Nah kalau kok tidak kuat ya, kok berat ya, ya kalau kita mau jalani pasti lewat. Saya pernah mengalami satu hal yang dimana satu perasaan yang seakan-akan itu bukan ingin ini ya, sampai pada batas sudah tidak kuat, merasa sangat berat ya. Pengen hilang gitu loh. Bukan ini ya, bukan orang bilang mau apa ya, pengen mati atau apa, enggak, tapi pengen hilang gitu loh karena begitu beratnya ya. Nah, pada posisi yang seperti itu, orang lain pun tidak bisa nolong kita. Yang bisa menolong itu adalah kemauan kita. Ya. Asal kita mau. Gitu. Kamu kan tidak ngalami. Lah, saya pernah ngalami itu sampai seperti itu tuh, merasa lah Tuhan kok seperti ini ya. Kok begitu berat ya. Nah, di situ. Tapi di situ ya Tuhan kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi ya artinya Tuhan tahu bahwa saya mampu. Nah, cuma di situ ya. Nanti Tuhan akan mampukan. Mau. Nah, pada saat mau, itulah Tuhan bekerja. Tiba-tiba ajaib. Kalau nanti sudah lewat, itu kita akan ketawa sendiri. Kok dulu kita lakukan seperti itu ya? Kenapa sampai nangis-nangis gitu loh? Padahal sesuatunya itu selesai baik gitu. Itu yang ini. Jadi biasa kita merasakan pada saat kita ngalami, kita merasakan kita yang paling berat. Tapi kalau nanti udah selesai, kita akan tertawa sendiri. Oh iya ya, dulu sampai seperti itu. Nah, itu makanya kita mau cerita mengenai pengampunan karena kami mengalami pada titik yang terendah itu memang sakit sekali. Tapi pada saat kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, ternyata Tuhan perkasa, Tuhan itu dahsyat, mengangkat semuanya, luar biasa. Oke, iya ini menarik sekali ya Gus Shirley ya. Sebetulnya banyak orang yang tema ini tuh sering banget diangkat gitu ya, sering banget orang ngomong tentang pengampunan, mengampuni. Tapi sekali lagi kalau hanya terbatas sampai tadi ya Bu Lina sampaikan, mulut saya ngomong, pikiran saya ngomong, tapi hati saya masih belum bisa bergerak untuk mengatakan mau dan mengampuni, ya sebatas tadi hanya melupakan, belum sampai mencabut sampai ke akarnya. Padahal diakui atau tidak gitu, yang namanya sakit hati itu bisa menimbulkan banyak perkara dan persoalan ke kemudian hari sebetulnya gitu ya. Dari awal mula tidak mau mengampuni, betul ya Bu Lina ya, bahkan bisa sampai tadi Bu Lina sampaikan kalau saya nggak mau ngampuni mungkin sampai ke fisik saya juga sakit gitu ya, tapi sampai hari ini iya sampai betul. tahun ini tapi karena ini masih sakit hati. Tapi karena waktu itu mau gitu ya. Satu hal yang tadi saya mau garis bawahi dan ini menarik sekali gitu dari pernyataan Bu Lina. Sakit hati itu mau apapun pencetus atau penyebabnya tetap sama saja bentuknya gitu ya. Jadi nggak ada, tadi kalau Pak Rian bilang kalau ada orang yang lagi sakit hati atau lagi kena masalah, dia merasa dia masalahnya yang paling berat. Iya, tapi sebetulnya bentuknya itu sebetulnya sama aja, mau saya, mau Bu Lina, mau Pak Rian, sakit hati apapun pencetusnya tetap aja sebetulnya itu sakit hati gitu ya. Tetap aja itu mungkin bisa dibilang kepahitan misalnya gitu ya. Artinya nggak ada bentuk yang berbeda, hanya berbedanya mungkin pencetus atau penyebabnya saja gitu ya. Tapi rasanya aja. Kemasannya aja. Kemasannya aja, isinya tapi tetap rasanya sama. Rasanya tetap sama, betul. Nah, sekarang tadi yang menarik gitu ya, bahwa seringkali orang paling dekat dengan kita yang menjadi sumber atau penyebab dari sakit hati atau kepahitan gitu ya. Kalau menurut Pak Rian dan Bu Lina, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika untuk membentengilah biar tidak kepalang menjadi sebuah persoalan yang serius ketika terjadi sakit hati itu antara pasangan, antara suami atau istri. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Ini saya punya tips lagi tuh kalau ada pertanyaan. Boleh, bagi-bagi tips ini hari ini. Iya.
pernikahan kita memang tidak mulus. Pernikahan yang bahagia itu kita harus diusahakan berdua ya, diupayakan berdua. Tetap kita tuh masih belajar, masih ikut pelayanan, tapi konflik di dalam pernikahan itu tetap ada. Nah, tipsnya waktu ada nada tinggi nih, terus yang satu pasangan lagi ngomong tinggi, kita harus salah satu sadar untuk menstop pembicaraan itu. Lah nanti kalau kita ngomong dengan nada tinggi, dibalas nada tinggi lagi, nanti malah kita saling menyakiti. Lah, tips saya bilang, yang sadar waras, yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Saya bilang stop dulu, atau suami stop dulu, bilang stop dulu. Nanti kita ngomong lagi. Kalau kita sudah ngomong stop, berarti ini sudah tanda-tanda ini, lampu merah. Jangan sampai konflik itu bertambah. Nah itu, Kuning Room. Jadi ya kita berdua, kita harus berbicara. Sama-sama ya. Iya, pada saat kita ada sesuatu, kita yang istilahnya sadar diri, yuk kita ngomong stop. Supaya ini nanti tidak berkelanjutan. Ya kan Bu, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah anak, banyak masalah pelayanan pun kita juga bisa konflik loh, jangan sampai kelihatannya kita mau melayani, ternyata ada konflik. Nah ini yang harus kita redam. Mana yang lebih dulu, yang sadar dulu, tolong kita harus men-stop pembicaraan ini. Itu Kuning Room. Oke, Pak Rian mau tambahkan ini tipsnya dari Bu Lina ini menarik sekali gitu ya. Kalau ada salah satu yang sudah mulai tinggi, terus pasangannya mungkin terpancing, karena sebetulnya itu ibaratnya api gitu ya. Itu api ketika meletik percikan kecil, kalau yang satu itu terpancing itu ibarat kayak kertas kering langsung nyamber gitu aja, atau kayak bensin disiram ke api kecil gitu ya, bisa berkobar dengan cepat gitu. Tapi tadi yang satu atau salah satu harus sadar dulu nih. Waduh, ini kayaknya kalau nadanya bakalannya ke sana nih. Stop deh, gitu ya. Perbincangannya lebih baik dihentikan dulu deh. Besok lain kali ketika kita sudah turun suhunya, baru kita ngomong lagi. Gitu ya. Iya. Artinya apa ya? Kegentingan sebuah persoalan yang bisa jadi masalah ini harus diturunkan terlebih dahulu gitu ya. Baru nanti kemudian bisa diobrolin lagi gitu kan, dengan kepala dingin. Kalau Pak Rian mungkin ada tambahan tips nggak? Ya, kalau selain daripada biasanya saya melihatnya di situ, istri saya ada bilang stop dulu ya, kelihatannya nanti ini akan saling menyakitkan. Nah, dia bilang gitu, oke kita paham. Terus mulai saya mencari akarnya dari mana sih, kesalahannya dari mana. Nah, disinilah yang utama yang kita, kalau saya merasa pada saat itu bahwa pemicunya itu adalah saya, atau biarpun mungkin belum, biasanya ya, kalau kehidupan saya sama istri saya itu kok lebih mudah itu ngomong, ya dah, ayo saya minta maaf. Nah, biarpun kadang-kadang mungkin belum tentu saya merasa belum tentu saya salah di situ. Tapi saya berpikir kok enggak ada ruginya ya saya minta maaf lebih dulu kalau itu menyelesaikan masalah. Nah, di situ. Nah, biasanya kalau di situ kadang-kadang istri saya itu juga lebih senang gitu, kayak pada saat saya minta maaf di situ seakan-akan ya, tapi itu salah satu dari ini ya, romantik dari hubungan kami berkeluarga ya. Kadang-kadang merasa kayak jual mahal atau apa, tapi itu sesuatu yang jual murah. Gengsi. yang membuat sesuatu saya lebih lebih senang ya seperti apapun ini ya, ini pasanganku gitu loh. Jadi ya saya harus berusaha untuk mengasihi. Ya, orang Jawa bilang itu saya lebih bukan cuma mencintai ya, tapi ngeman. Ngeman itu jadi dalam arti saya harus punya perasaan kepada istri saya tuh ngeman. Jadi seperti barang yang sangat berharga itu. Saya tidak mau rusak, terbentur, atau apa ya, tersentuh apapun yang membuat nggak enak. Nah, di situ. Ini satu hal yang
perasaan itu harus ada di dalam pasangan ya masing-masing di situ supaya kita akhirnya tidak saling menyakiti. Kita akan berhenti di situ. Kita akan saling mengasihi. Tanpa diminta pun kita sudah mengampuni. Karena orang terdekat kita yang nanti akan bersama-sama kita itu ya pasangan kita. Nah di situ sampai kapanpun. Perjalanan seumur hidup. Betul. Ketika anak-anak sudah meninggalkan itu yang ada ya yang tersisa kan cuma pasangan gitu ya. Mau ngobrol sama siapa lagi kalau bukan sama pasangan gitu kan? Atau mau berbagi dengan siapa lagi kalau bukan dengan pasangan? Kalau kita nggak punya hubungan yang baik akan jadi seperti apa? Tapi saya ingat tadi yang apa disampaikan Pak Rian gitu ya. Saya juga ingat ceritanya Pak Agus dan Bu Vita biasanya mendengarkan selamat sore gitu ya. Kalau tentang pengampunan atau minta maaf lebih dulu tuh, kalau dari cerita Pak Agus sama Bu Vita biasanya mengejar, kamu tuh minta maaf buat apa nih? Kamu sadar nggak apa yang kamu minta maaf? Biar besok-besok katanya nggak diulang lagi gitu ya. Jadi bukan hanya permintaan maaf dari mulut katanya gitu. Tapi memang tadi seperti Pak Rian sampaikan, cari dulu akarnya. Jadi ketika ini sedang diturunkan, sama-sama introspeksi, sama-sama cari tahu sebetulnya akarnya di mana nih. Jadi nanti ketika akan ngobrol kembali, membuka apa sih? Ini yuk kita diskusikan lagi tadi yang terjadi sebetulnya apa misalnya. Kita tahu akarnya betul seperti apa sehingga nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Kemudian besoknya tidak terjadi lagi seperti yang sekarang, bisa seperti itu ya Bu Lina, Pak Rian ya. Iya. Jadi kalau kita konflik, kita masalahnya itu belum selesai, rugi sendiri. Tidurnya nanti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Rugi sendiri kan. Tapi pada saat kita tidak ada konflik, kita bisa pegangan tangan, tidur. Waktu tidur loh ya, saya belajar loh ya, masih belajar untuk saya pegang tangan, biarpun nanti setelah kita tidur tangan saya nggak pegangan, itu saya nggak tahu. Tapi pada saat saya pegangan tangan suami, itu rasanya tuh nyaman, enak gitu. Nah, ini tips lagi supaya membangun hubungan, supaya kita tidak konflik, itu kita pegangan tangan. Mungkin waktu kita waktu bangun tidur, kita ngomong terima kasih untuk suami yang luar biasa. Kita membangkitkan semangat suami supaya bekerja lebih giat. Lah kalau saya enggak ngomong kayak gitu, nanti pekerjaan suami nanti rasanya kok enggak enak ya. Nah ini loh, perlu pernikahan itu sentuhan-sentuhan supaya apa? Tidak terjadi konflik dan tidak terjadi salah. Tidak terjadi kesalahan, mungkin malah fatal ya, kayak kita harus mengampuni lagi, rugi. Kita sudah melewati kok. Kita mau melakukan babak yang baru untuk selanjutnya supaya pernikahan kita ini bahagia, bisa dilihat anak-anak, bisa dilihat cucu-cucu gitu ya. Jadi kuncinya memang mengampuni, mengasihi, membangun keluarga, itu yang luar biasa. Iya betul, karena memang kalau kita tadi hubungan kita erat gitu ya, terus kemudian dekat, biasanya ketika terjadi sesuatu kita cenderung bisa untuk disampaikan aja dengan enak karena kita sudah tahu bahwa ini dong kamu harusnya begini. Jadi sudah nggak ada kata tersinggung gitu ya Bu ya antara pasangan suami dan istri. Karena kita sudah tahu sebetulnya masih loh Bu Ningrum. Masih ya. Masih namanya manusia. Nah, kalau terjadi seperti itu terus gimana Bu Lina? Makanya saya diem dulu. Terus aku minta maaf, tadi ngomongmu salah. Gitu. Jadi pada saat saya punya masalah, mungkin kadang-kadang kan kelewat ya. Misalkan ada temen ngomongnya kayak gitu. Terus saya pura-pura manggil, Pak, ini loh. Terus saya cerita, jangan gitu, Papa harus gini. Oh iya, aku minta maaf. Nah, kadang-kadang tanpa sadar kan kita ngomong, sekedar ngomong, itu kok nggak menjaga perasaanku kan gitu ya, supaya orang lain nggak tahu. Saya bilang, oh iya mah, aku minta maaf ya. Tadi kok ngomongku salah. Nah kan tidak terjadi masalah ataupun konflik baru lagi. Iya betul. Karena kita sudah terbuka istilahnya gitu ya. Dua pihak ini sudah terbuka terhadap
masukan, atau kalau kita ngomong tentang kritik kan biasanya jadi kurang enak gitu ya. Masukan dari pasangan gitu ya. Misalnya tadi koreksi, bisa dibilang seperti itu ya Bu Lina ya. Iya, iya. Tapi ini perlu perjalanan jauh loh. Dulu memang enggak mulus-mulus loh, dipikir mulus-mulus nanti. Nah, awalnya Memang gimana Bu? Mencoba untuk tadi terbuka terhadap masukan dan hal-hal seperti itu. Karena kan kadang-kadang ada loh yang pasangan gitu, karena saya pernah dengar cerita juga gitu ya, saya tuh kalau mau ngomong kasih masukan ke pasangan saya tuh saya nggak enak, takut dia nanti tersinggung gitu. Nah lah kan itu pasangannya sendiri, kenapa mesti takut tersinggung gitu ya. Tapi ada yang seperti itu. Kalau menurut Bu Lina dan Pak Rian gimana sih untuk mengawali itu? Sama Bu. Jadi gini, kadang itu kita udah ngomongnya hati-hati sekali gitu. Jatuhnya masih salah ternyata di situ. Itu sering terjadi. Satu hal yang padahal ya mungkin itu ya firman Tuhan. Nah, apa yang kamu khawatirkan itu yang terjadi, yang menimpa kita. Kadang-kadang terjadi seperti itu dan itu berulang-ulang ya. Tapi kita kan sudah tahu bahwa itu semua akan merugikan diri kita sendiri, merugikan pasangan kita juga. Nah, belajar untuk kita menghentikannya ya. Oh, tadi mungkin salah saya sih ngomong, maksudnya bukan ini, atau itu tadi menghentikan dulu. Nah, itu misalnya memberikan saran. Istri saya seringkali ngomong gitu. Bener kok, nek kowe selalu istilahnya suami itu kalau ngomong selalu betul. Nah, di situ. Betul, dan betul. Gitu. Kalau istri katanya salah dan selalu salah. Itu hal yang dalam argumentasi lah. Kebetulan Kak, saya sama istri saya itu berbeda. Istri saya tidak suka berargumen, tapi lebih seneng langsung bertindak. Nah, kalau saya kan lebih seneng menjelaskan dulu maunya begini, rencana saya begini, tujuannya supaya jangan terjadi salah pengertian gitu ya. Tapi istri saya ya sudah cepat dikerjakan aja daripada cuma diceritakan. Nah, kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, ini yang kita harus memahami bahwa pasangan kita itu memang unik dan kita harus sadar. Itulah yang ada dalam pasangan yang Tuhan berikan pada kita. Jangan sampai hal ini menyakiti diri kita, menyakiti pasangan kita, sehingga akhirnya kita sama-sama merasakan penderitaan yang sebetulnya kita buat sendiri. Padahal kita bisa membuat satu hal yang baik yang kita buat bersama untuk kepentingan kita bersama yang memuliakan Tuhan. Istilahnya kita boleh jadi kesaksian. Oh itu loh, keluarga itu luar biasa, kemana-mana bergandeng tangan, sepertinya dunia itu milik mereka berdua. Nah, seperti itu kan, sebetulnya kita kan bisa menceritakan kepada orang-orang yang di luar untuk bahwa kasih itu karya Tuhan yang terbesar adalah pada saat kita bisa mengasihi pasangan kita, bisa mengampuni, bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Yaitu ngeman tadi itu salah satunya. Oke, Bu Lina mau tambahkan Bu? Perjalanan panjang nih loh. Sebelum pertobatan ya, itu juga konflik terus. Tiap hari. Namanya masih muda ya, nggak mau kalah ya. Tapi setelah kita berdua bertobat tahun 99, itulah awal perubahan kami. Jadi selama saya menikah 9 tahun, kayaknya konflik terus nggak selesai-selesai. Tapi pada waktu saya dulu yang diproses Tuhan, ternyata membawa dampak ke suami. Bukan hanya itu, mertua saya, orang tua saya, adik-adik saya. Ini kunci pengampunan itu ternyata membawa dampak yang besar, yang luar biasa. Nah, pada saat kita bertobat, kita mulai belajar di gereja, mengikuti acara-acara gereja. Bahkan tahun 2007 kami ikut masuk di dalam MOU. Dan ternyata banyak yang sudah saya lakukan, saya tidak ngerti, dan banyak yang belum saya lakukan. Nah, saya ikut MOU itu membawa dasar ya,
untuk hubungan kami. Jadi tips-tips itu kalau bagi yang belum ngikut MOU, ayo ini ada dasar-dasar di dalam membangun pernikahan. Bagaimana kita menjadi keluarga ilahi. Nah itu saya banyak kebantu. Jadi oh ternyata aku kurang ini. Jadi saya kayak dikoreksi. Oh aku harus begini, aku harus begini. Bukan menunjuk dia. Kalau menunjuk suami, nanti konflik lagi. Tetapi perubahan itu dari saya, dampaknya luar biasa. Jadi tidak gampang membangun rumah tangga. Tapi setelah kita ya tadi mau belajar, mau berubah, itu yang membawa. Bahkan sampai sekarang pun saya belum sempurna. Saya mau ke depan itu saya pengen yang baik, yang supaya sempurna gitu Bu Ning. Tapi artinya tadi ini pernikahan tidak mulus itu semua ngalamin gitu ya sebetulnya. Ya. Tapi bagaimana pasangan ini meresponi itu dengan tadi mengupayakan berdua tetap bekerja sama untuk membangun pernikahan ini gitu ya, mau mengampuni, mau memberi masukan dan diberi masukan gitu, itu akan menjadi kunci bagaimana bisa keluarga ini tetap gitu ya, tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan dan sudah sediakan. Seperti itu ya Bu Lina ya. Artinya up and down, up and betul. Sebetulnya apa ya? Gambarannya sebenarnya kita sedang melewati jalan ya, jalan tol aja gitu ya, jalan tol aja tetap kadang ada gelombangnya kok gitu ya, nggak lurus ya. Betul gitu ya. Artinya yang namanya pernikahan apalagi gitu kan, tetap ada kelok-keloknya. Anggap saja kita sedang melewati jalanan pegunungan, tapi pemandangannya kan indah gitu ya. Jangan hanya dirasakan kelok-keloknya aja gitu ya Bu ya. Iya. Tapi sekali lagi kuncinya adalah respon kita gitu ya. Dari awal tadi kita sudah bagikan bahwa bagaimana respon kita mau atau tidak gitu ya. Kuncinya cuma itu kok, mau atau tidak, taat atau tidak kalau Pak Lian tadi sampaikan gitu ya. Kalau kita mau ya udah mau aja, nggak usah pakai kalau enggak ya udah nggak usah pakai alasan kan saya yang disakiti, kan saya yang di sini paling yang jadi korbannya, kenapa saya yang harus bangun, misalnya seperti itu. Udahlah, nggak usah ada pembelaan apapun gitu ya. Yang ada intinya cuma mau atau tidak, titik. Selesai sampai di situ sebetulnya ya Bu ya. Iya. Karena kadang-kadang gimana? Karena kadang-kadang ada yang begini Pak, ada yang saya kan nggak mau tuh soalnya begini panjang alasannya. Itulah banyak alasan. Manusia banyak alasan. Iya Pak Rian, silakan gimana? Nah ini, jadi kalau kita lihat dasar dari perjalanan satu pernikahan itu, pada saat kita itu sebelum mengerti bahwa tepat untuk menyelesaikan, itu sebetulnya seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, di situ karya keselamatan yaitu pengampunan itu sudah dirancangkan Tuhan. Nah, ini yang sebetulnya dalam pernikahan kita tuh kita belum menyadari bahwa Tuhan tuh sebetulnya sudah menyediakan satu jalan. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan pernikahan kita itu, pengampunan tuh harus diberikan yang utama. Karena dengan pengampunan itu kita akan membuka jalan bagi berkat kasih yang jauh lebih besar di dalam kehidupan pernikahan kita. Ya. Tapi itu yang paling sulit dilakukan karena yang kita rasakan itu adalah sakit hati. Oh iya ya, suamiku yang sudah sekian lama, istriku yang sudah sekian lama kok ya belum tahu loh ya kebiasaanku atau perasaanku. Nah, itu yang seringkali terjadi itu seperti itu gitu. Jadi sakit hatinya kelihatannya sederhana, tapi kita melupakan gitu loh. Nanti berikutnya lagi muncul lagi gitu. Tapi kalau kita bisa menuntaskan, itu tadi dengan istri saya bercerita, biasanya yang dilakukan pada saat kami kondisi yang baik, kondisi yang mungkin lebih ke arah sedang
nyaman gitu ya. Nah, disitulah saat kita berbicara. Sayang, aku nggak suka lu kalau kamu seperti ini. Besok lagi jangan ya. Nah, itu yang membuat kita makin lama makin terbuka dari situ. Atau begitu juga kesempatan misalnya dari istri nyampaikan gitu, suami juga sampaikan, kok lebih seneng, saya lebih seneng seperti ini. Jadi apa yang ada itu kita ungkapkan di situ. Komunikasikan. Nah, dikomunikasikan di situ. Ya. Artinya dalam situasi yang kondusif, situasi yang sama-sama nyaman gitu ya, punya waktu berdua gitu ya. Ada beberapa yang kasih ini biasanya teman-teman MOU juga keluar berdua deh gitu ya, makan atau bahkan ada yang cuma setir mobil, perjalanan nggak jelas gitu tapi di jalan bisa ngobrol, bisa kondisi nyaman, bisa cerita, aku tuh kemarin nggak suka loh kalau kamu begini, harusnya aku pengennya begini-begini. Jadi kita yang tahu lah, masing-masing pasangan tahu sebetulnya mana sih titik di mana kita bisa ngomong dengan santai kepada pasangan itu, yang ngerti ya pasangan masing-masing gitu ya, Bu Lina, Pak Rian ya. Iya, betul. Itu. Nah, temukan waktu ya. itu. Kalau Bu Rina sama Pak Rian ngapain nih? Pas di mana? Pas ke kafe, pas jalan berdua atau? Iya, kita kalau misalkan ada sesuatu kita pergi, kita lihat mungkin ke yang sering ke atas ya. Jadi kalau ke laut kan susah, lama. Jauh ya. Hanya ke gunung ya, ke gunung lihat pemandangan. Kita mungkin makan kemana, biarpun jauh tetap kita lakukan karena kita bisa ngobrol berdua. Karena saya pekerja yang kadang-kadang susah waktunya untuk saya ninggalin, ngeman pekerjaan ninggalin ya. Tapi pada saat suami, yuk pergi sebentar, ya kita jalan. Gitu. Untuk supaya kita membangun, supaya kita tidak konflik. Betul. Nggak enak kalau konflik. Iya. Karena ketemunya itu juga ya Bu sebetulnya. Jangan sampai bosan sama suami ya. Artinya bangun hubungan, bangun kedekatan gitu ya, bangun keakraban yang lebih lagi. Karena mau gimana gitu ya, tadi seperti Pak Rian sampaikan, ngeman gitu ya, karena cuma ada satu dan ketemunya itu gitu ya, jadi mau bagaimanapun tetap harus dieman. Ibaratnya itu tadi gambarannya bagus gitu ya, ketika kita punya seperti benda yang berharga itu ya dieman-eman gitu ya, benar-benar dipelihara dan disayangi dengan sepenuh hati. Bahasa Jawa itu memang filosofinya dalam ya Pak ya. Enak didengar ya. Mantap didengar. Bahasa Indonesianya apa kita nggak tahu itu. Padanan katanya agak sedikit susah gitu ya. Bahasa Jawa itu memang lebih gampang gitu ya. Diterangkan dalam bahasa Indonesia panjang soalnya. Oke. Ini terakhir. Waktu kita tinggal sedikit. Cepet kan Bu? Ya. Kita belajar ya. Oke. Terakhir deh kesimpulan dari apa yang kita bahas di hari ini. Dari Bu Lina dulu. Nanti Pak Rian juga boleh. Silakan. Pengampunan harus dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Oke. Siap nggak siap? Kita harus siap dan kita lakukan. Itu Bu Ningrum. Ya, Pak Rian mau tambahkan. Harus lakukan gitu ya. Itu jadi dasar kita untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik, yang lebih bernilai, sehingga kita nanti tidak akan menyesal kenapa dulu kita tidak lakukan. Nah, lebih baik kita lakukan sekarang, sehingga hidup kita nilainya jauh lebih tinggi. Itu Bu. Oke, betul. Kenapa ini harus dilakukan? Jangan ditunda-tunda. Tadi Bu Lina sampaikan, Pak Rian menambahkan, karena ini yang akan membuat hidup kita punya nilai yang jauh lebih tinggi, gitu ya. Karena dari pengampunan inilah yang akan membuka sebuah pintu. Begitu banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan yang akan kita dapatkan. Begitu ya Pak Rian dan Bu Lina ya. Dampaknya itu sangat besar. Dampaknya sangat besar. Begitu saya bisa mengampuni, suami bisa, orang tua bisa, mertua bisa, adik bisa. Aduh, luar biasa. Jadi bukan hanya kasih, tapi pengampunan itu dampaknya ya tadi berantai, luar biasa. Betul. Artinya tadi pengampunan itu harus dilakukan, siap atau tidak siap, jangan ditunda-tunda, lakukan saja. Katakan saja
mau Tuhan gitu ya. Biar Tuhan kisahnya yang mengerjakan sehingga kita akan tahu bahwa akan ada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan yang akan terjadi gitu. Luar biasa obrolan kita hari ini. Bu Lina Marian, terima kasih. Terima kasih juga. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Juga buat teman-teman Moment of Unity. Yap, dimanapun berada, terima kasih sudah support, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Sepertinya ada yang bergabung juga, ada Pak Handoyo tadi kayaknya masuk. Oke. Dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama dengan saya ya. Dan masih bisa disaksikan tayangan kita di hari ini, obrolan kita melalui channel YouTube-nya Good News, melalui Facebook-nya Good News juga. Jadi bisa dilihat, kalau yang mungkin butuh untuk share-share boleh, tapi jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga komentar ya. Follow juga boleh. Oke, terima kasih ya Bu Lina dan Marian. Senang bisa ketemu, senang bisa ngobrol. Sampai ketemu. Dan terima kasih buat Anda Good News yang sudah bergabung bersama dengan saya. Akhirnya saya Ningrum dan juga Moment of Unity untuk Good News FM. Be sure on the Good News for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. Bye-bye.